Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Kita mulai dari konflik dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, pastinya kita sering menemui berita-berita seputar konflik di berbagai wilayah. Konflik tersebut biasanya beragam, dari konflik pribadi hingga konflik antar kelompok. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat ada tawuran, pertengkaran individu, ada juga demo tentang penolakan PHK sepihak. Demonstrasi tersebut tentu disebabkan perbedaan keinginan antara buruh dengan perusahaan ataupun majikan. Semua peristiwa tersebut merupakan contoh konflik dalam kehidupan masyarakat. Jadi, apa ya sebenarnya konflik itu? Menurut Robert M.J. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Akar konflik adalah perbedaan. Berikut ini merupakan beberapa penyebab konflik yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. 1. Perbedaan individu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. 3. Perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Sekarang kita bahas satu persatu ya, faktor-faktor penyebab konflik sosial tersebut. Kita mulai dari perbedaan individu. Manusia adalah individu yang unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Hal inilah kadang menimbulkan konflik, baik itu konflik individu ataupun kelompok. Faktor penyebab konflik sosial yang selanjutnya adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Selanjutnya, perbedaan kepentingan. Tiap-tiap individu ataupun kelompok memiliki kepentingan untuk tujuan yang berbeda, sehingga konflik akibat benturan beda kepentingan sering terjadi. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antar kelompok dan individu. Faktor penyebab konflik yang selanjutnya adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan undang-undang atau peraturan yang sifatnya mengubah kebiasaan masyarakat biasanya dilakukan dengan berbagai kajian terlebih dahulu. Perubahan adalah hal yang biasa terjadi, tapi bila berlangsung dengan cepat dan mendadak biasanya menimbulkan konflik. Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya konflik sosial diantaranya adalah 1. Meningkatnya solidaritas sesama kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu dan kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Cara menangani konflik. Terdapat 5 cara yang biasa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial.
1. Menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. 2. Memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya adalah yang paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. 3. Menyesuaikan pada keinginan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Cara menangani konflik yang selanjutnya adalah dengan cara tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebahagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebahagian tujuannya juga. Dan yang terakhir, dengan cara kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya.